Yo, this is Ical the Spinning Kick. Kali ini kita akan melanjutkan hari ketiga pertandingan PON Bela Diri Kudus. Di video kemarin kita sudah menyaksikan dua atlet kita yang bertanding, yaitu Syabir Sajata dan saya sendiri. Dan kali ini kita akan menyaksikan dua atlet lagi yang bertanding, yaitu si cantik Siti Rosmini dan babang tampan Andi Ahmad. Dan yang pertama bertanding yaitu Andi Ahmad di kelas senior under 58 kg senior putra. Waduh, itu coachnya kayaknya lagi kasih jampi-jampi tuh. Ya nggak apa-apa, justru bagus kan, dikasih doa biar menang. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan ronde pertama, Sulawesi Selatan versus Sulawesi Tengah. Wow. Baru juga 5 detik pertandingan berlangsung, lawannya sudah dijatuhkan tuh. Oke, mari kita lihat lagi. Waduh, bahkan sebelum dia terjatuh, sempat-sempatnya curi poin. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang paling sengit, sangat seru, sangat keren, dan sangat epik. Di setiap pertarungan pasti ada momen epiknya, dan ini dia momen epiknya. Satu kali tendangan balcagi berhasil diluncurkan, tepat mengenai sasaran kepala lawannya. Loh, tapi kok poinnya nggak masuk ya? Kalem, sudah pasti coachnya angkat kartu dong. Dan momen ini sekaligus jadi kesempatan buat ambil nafas dan ngasih arahan. Oke, kartunya udah dikonfirmasi. Maka dari itu, Andi Ahmad mendapatkan 3 poin. By the way, Andi Ahmad ini bukan lagi salah satu, tapi satu-satunya atlet terbaik di Sulawesi Selatan kelas under 58 kg senior putra. Dan di kelasnya, bisa dibilang ia tak pernah terkalahkan. Itu berarti dialah yang pantas mengikuti pertandingan nasional seperti ini. Nah, sekali lagi berhasil mendapatkan 3 poin. Dan poinnya udah 10 aja tuh. Oke, mari kita lihat lagi. Nice! Di 1 menit terakhir, lagi-lagi Andi Ahmad berhasil mendapatkan peningkatan poin. Lagi dan lagi, Andi Ahmad berhasil menjatuhkan lawannya. Di detik terakhir ronde pertama, poin tercatat 16-7. Dan ronde pertama selesai, yang dimenangkan oleh Andi Ahmad dari sudut biru. Meskipun poinnya unggul jauh di ronde pertama, di sini coachnya tetap memberikan arahan yang terbaik untuk atletnya supaya di ronde kedua tetap maksimal. Dan ronde kedua dimulai. Akankah di ronde kedua ini Andi Ahmad bisa unggul lagi atau malah sebaliknya? Intinya jangan sampai ronde 3 lah. Waduh, baru juga bahas ronde 3, udah kecolongan aja nih kepalanya. Gawat ini. 4 poin masuk, langsung dibalas instan. Tapi sabar, poin Andi Ahmad belum unggul nih, masih beda tipis. Wah, kalau dilihat-lihat, pintar juga si babang Tanfan ini curi poin. Wets, kena kepala. Poin gak masuk, auto angkat kartu. By the way, kalau ada coach yang angkat kartu dan protes seperti ini, video replaynya akan ditayangkan secara langsung di layar besar ini, agar semua penonton tahu kalau pertandingan ini benar-benar adil. Oke, lanjut. Berdasarkan video replay, terlihat sangat jelas kalau serangan Andi Ahmad tepat mengenai sasaran kepala. Dan otomatis Andi Ahmad mendapatkan 3 poin. Nah, kalau sekarang baru bisa dibilang poinnya unggul. Waduh, kecolongan lagi tuh kepalanya. Bisa-bisa poin lawannya ngejar kalau gini. Andi Ahmad juga sudah mulai terdesak nih. Tapi di sisi lain, pelanggaran dari sudut merah sudah hampir mencapai batas. Di 1 menit terakhir ronde kedua ini sangat menegangkan ya. 20 detik terakhir. Yuk, bisa yuk. Minimal pertahankan poin lah. Atau kalau enggak, 1 kali aja dari sudut merah buat pelanggaran. Sama-sama jatuh dong. Jatuh sama dengan pelanggaran. Alhasil, dari sudut merah sudah mencapai batas maksimal pelanggaran. Dan akhirnya, pertandingan ini dimenangkan oleh Andi Ahmad dari sudut biru. Tapi sabar, karena untuk mendapatkan medali, Andi Ahmad harus bertanding 2 kali lagi. Dan sekarang, orang kedua yang akan bertanding yaitu si cantik Siti Rosmini. Oh iya, belum pernah saya bahas nih. Sebelum atlet memasuki lapangan pertandingan, wajib memperlihatkan ID card kepada panitia terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk menghindari benda asing atau benda tajam, agar tetap aman pada saat pertandingan berlangsung. Nah, sekarang Siti Rosmini sudah memasuki lapangan pertandingan nih. Yuk, semangat yuk, kasih yang terbaik. Seperti biasa, sebelum beku hantam, pertama-tama tes sensor dulu untuk memastikan sensor poin bekerja dengan baik atau tidak. Dan langsung saja kita mulai ronde pertama. Kalau dilihat-lihat, sepertinya kedua petarung ini sama-sama atlet hebat ya. Lihat saja dari teknik bermain mereka, sama-sama menjaga jarak, sama-sama bermain dengan sangat hati-hati, dan sama-sama terlihat sulit mendapatkan celah untuk poin masuk. Nah, dari sudut merah mendapatkan pelanggaran nih, karena melakukan serangan setelah kaleo atau dipisahkan.
Sudah hampir setengah dari ronde pertama berlangsung, tapi poin tercatat masih 1-0 nih. Waduh, kayaknya itu kena kepala deh. Tapi kok poinnya nggak masuk ya? Gak apa-apa lah, lanjut aja. Siapa tahu percobaan selanjutnya berhasil. Wah, sepertinya di sini si Rosmini kecolongan. Lawannya berhasil mendapatkan 2 poin. Nah, pukulannya masuk, poin imbang. Yah, detik terakhir malah kecolongan kepalanya. Waduh, ronde pertama si Rosmini kalah nih. Ini lanjut ke belakangnya deh. Ya cek, kalau dia pas kau cek dia cek tambah atas, badan atas begitu, jangan cuma satu kali. Kalau masih bisa ada jarak, cek baru ke belakang, sambung. Ya, oke sudah bagus. Oke, semangat, jangan kecolongan. Bisa ya? Oke, mari kita lanjut ronde kedua. Karena si Rosmini kalah di ronde pertama, otomatis dia harus bisa membuat pertandingan ini menjadi 3 ronde. Menang ronde kedua dan menang ronde ketiga. Tapi sampai saat ini poin si Rosmini belum ada sama sekali. Sedangkan poin lawannya sudah tercatat 5. Waduh, sangat berbahaya nih. Nah, 1 pukulan masuk. Sudah setengah perjalanan ronde kedua. Apakah Siti Rosmini akan bisa mengejar poin dari lawannya? Kalaupun mau mengejar poin lawannya, Siti Rosmini harus banyak-banyakin serangan kepala nih. Waduh, 15 detik terakhir malah kecolongan lagi kepalanya. Poin lawannya sudah melesat sangat jauh nih. Yah, waktu habis. Sayang sekali ya, Siti Rosmini kalah di pertandingan ini. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang kecewa kok. Karena Siti Rosmini sudah melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin. Lagi pula, perjalanan masih panjang. Kalah di sini, belum tentu kedepannya kalah juga. Sekarang giliran Andi Ahmad untuk permainan kedua. Karena sebelumnya dia menang dan lolos ke babak selanjutnya, langsung saja kita saksikan pertarungan kedua dari Andi Ahmad. Semoga saja Andi Ahmad menang lagi di sini. Karena kalau dia menang di sini, di pertarungan selanjutnya akan menjadi penentu siapa yang akan mendapatkan medali. Dan mari kita mulai ronde pertama. Di pertarungan sebelumnya saja sudah sangat menegangkan, apalagi di sini. Apalagi kalau dia lolos ke babak perebutan medali. Nah, poin teknikal, tendangan putarnya masuk tuh. By the way, kemarin ada yang bertanya, poin teknikal itu apa bang? Poin teknikal itu, apabila kita melakukan tendangan putar dan mengenai sasaran badan, maka kita akan mendapatkan 4 poin. Dan kalau tendangan putar kita mengenai sasaran kepala, maka kita akan mendapatkan 5 poin. Dan kalau kita sudah melakukan tendangan putar mengenai sasaran badan atau kepala, tapi poin tidak tercatat 4 atau 5, maka coachnya berhak angkat kartu untuk penambahan poin. Tapi jarang-jarang sih ada kejadian begitu. Kalaupun ada, ya paling wasit pinggir nggak lihat tuh pas kita nendang putar, atau dia lupa pencet tombol penambahan poin. Ya agak susah sih, soalnya harus disinkronkan dengan poin yang otomatis masuk dari sensor. Lah, itu dia kenapa tuh? Coba kita ulang. Waduh, sepertinya tulang rusuk tuh yang kena. Serangan lawannya kok bisa tembus gitu ya? Waduh, gawat ini. Kayaknya dia pingsan tuh. Ya, jadinya Andi Ahmad kalah deh di pertandingan ini. Kayaknya itu sakit banget deh, sampai lemes gini loh. Dan setelah hampir 1 jam dia duduk terlemas, akhirnya Andi Ahmad memutuskan untuk keluar dari lapangan pertandingan dengan perasaan yang sangat kecewa. Buat lu pada yang suka komen, jadi cowok kok lemah? Masa yang ditendang cuman body langsung KO? Dah, bacot lu semua. Kalau nggak tahu apa-apa, nggak usah so iye lu pada. Dan karena sudah 4 orang yang gagal mendapatkan medali, akhirnya kita semua keluar dan menghibur diri dulu dengan cara makan-makan. Dan ternyata di tempat ini juga menyediakan live musik atau live konser. Bahkan bisa request lagu juga. Ya, lumayan buat penghilang stres hari ini. Karena besok kita akan menyaksikan 2 teman kita lagi yang akan bertanding, yaitu Andi Tiara dan Hanif Ashabul Kahfi. Akankah kedua atlet kita ini bisa membalas kekalahan 4 orang sebelumnya, atau justru akan menambah kekalahan dari 4 menjadi 6? Menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Dan seperti biasa, kasih nilai 1-10 untuk video ini. Dan jangan lupa subscribe.